Halo guys, ojo lali subscribe yo neng paduli.net yo. Oke. Wes ngono tok. Ya wis kesuwen subscribe gratis ya kok repot. Jadi ceritanya kapan hari itu saya mampir ke rumah dua orang teman saya Mas Bro yang kebetulan punya hobi yang sama dengan saya, yakni sama-sama suka elektronik, terutama hobi audio sound system, termasuk juga hobi-hobi yang lain bro, yakni hobi ngerasani soundnya orang. Ngelokno, ngelekno, ngelokno apa ngelekno ya? Ngelokno dan ngelekno soundnya orang itu juga salah satu hobi saya Mas Bro. Guyon ya. Jadi singkat ceritanya, di tengah kondisi gempuran produk-produk amplifier build up dan di saat kebanyakan rental sound system rame-rame beralih dari menggunakan amplifier rakitan atau amplifier ombro diganti dengan produk amplifier produk pabrikan, justru kedua teman saya ini masih tetap bertahan dan nyaman, sekali lagi nyaman menggunakan amplifier rakitan dengan driver SOCL 506 yang dipakai ya Mas Bro ya. Alasannya tentu saja beragam ya, mulai dari alasan klasik yakni belum ada dana untuk beli produk build up, ataupun alasan-alasan lain seperti belum bisa membuat amplifier jenis lain seperti kelas D, kelas H, engine, kelas TD dan lain-lainnya gitu ya. Dan satu alasan yang paling masuk akal adalah kalau dengan perangkat amplifier yang ada, si pemilik dan si pelanggan, terutama pelanggan yang menyewa sound system, sudah merasa puas dengan hasilnya, kemudian selalu sukses dan tidak mengalami trouble ketika dibuat acara, dan selalu lancar laris manis jobnya, lalu nikmat mana lagi yang hendak kau dustakan, kan gitu ya. Nah, dari ketiga varian SOCL, yakni SOCL 504, 506, 505 dan 506, secara personal saya lebih suka yang driver SOCL 504 ya. Ya alasannya kenapa ya? Yes, mbulah alasannya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya share sebuah layout atau desain PCB driver amplifier SOCL 504 yang sudah dimodif ulang oleh seorang punggawa grup kelas D, yakni Mr. Kartino Surodipo. Dan dari hasil modifikasi ini saya tambahkan sedikit modifikasi lain berupa beberapa komponen tambahan, seperti kapasitor decoupling itu saya tambahkan, sekaligus saya tambah juga rangkaian speaker protector yang spesial. Terdapat fitur overcurrent protection alias OCP, atau dengan kata lain bisa melindungi amplifier dari beban terlalu berlebihan, sampai melindungi amplifier jika seumpama kabel yang menuju ke output speaker itu mengalami konslet atau tanpa sengaja gandeng antara positif dan groundnya gitu ya. Bentuk desain PCB nya seperti ini. Ukuran PCB atau dimensinya hanya sekitar 20 cm untuk panjangnya, dan lebarnya hanya sekitar 6 cm. Meskipun dimensinya kecil, tapi ini sudah ada tempat untuk menempatkan transistor final Toshiba 5200 dengan pasangannya 1943 masing-masing sebanyak 4 set. Dan juga sudah terdapat speaker protektor anti konslet seperti yang sudah saya uraikan sebelumnya tadi. Jadi sudah komplit ya Mas Bro ya. Input balan dan limiter sengaja tidak saya tambahkan di amplifier ini karena sifatnya adalah opsional. Amplifier ini sangat rekomen untuk digunakan sebagai amplifier rumahan. Dipakai untuk amplifier lapangan, boleh-boleh saja bro, asalkan bukan untuk event-event yang sangat besar gitu ya. Ya untuk sekelas hajatan atau teropan menurut saya ya cukup ya. Buat percuma juga pakai power yang gede-gede horeg-horeg gitu kalau ternyata lokasi yang punya hajatan ternyata gang sempit atau di kampung
atau di komplek-komplek perumahan yang memang mereka ini rata-rata nggak suka dengan suara yang gorak gelegar yang ganggu tetangganya, itu nggak suka mereka nih bro ya. Ya gitulah ya. Baik, untuk PCB amplifier ini ketika sudah terisi komponen nantinya kira-kira seperti ini. Dan mohon dipahami sekaligus dimaklumi, ini baru sebatas desain PCB. Sekali lagi baru desain PCB-nya, belum sempat saya tes beruji fix atau masih ada yang perlu disempurnakan. Saya belum tahu Mas Bro ya, karena baru sebatas desain ya. Saya sih yakin 99,99% desain ini fix dan pasti bisa bunyi, tapi ya enggak tahu lah ya, namanya juga baru desain dan belum dicoba langsung ya. Dan untuk memastikannya silakan Anda yang mencetak PCB ini. Sekali lagi untuk memastikannya silakan giliran Anda yang mencetak desain PCB ini. File Gerbernya bisa Anda download dengan cara klik pojok kanan atas sini. Di sini bro, ini diklik ya. Harus posisi online. Kalau posisi nggak online nggak bisa. Maksud saya adalah di sini saya membuat desain PCB-nya ya, dan memberikannya secara gratis, serta ikhlas 100% kepada anda sekalian. Dan dari desain ini Anda bisa mencetak PCB-nya. Entah PCB tersebut Anda pakai sendiri atau Anda jual juga boleh-boleh saja. Sekali lagi Anda jual juga sah dan boleh-boleh saja, karena saya memang ikhlas. Syukur-syukur Anda ada yang berkenan memberi saya kepingan PCB yang sudah Anda cetak tersebut. Ngono ya ceritanya. Ya karena kemungkinan besar saya tidak akan mencetak PCB ini karena masih ada banyak desain-desain lain, desain-desain skema yang lain yang lebih saya prioritaskan ya bro ya. Jadi untuk desain PCB ini saya kasih gratis kepada anda sekalian. Jadi kalau ada yang berkenan dan mau mencetaknya, baik dipakai sendiri ataupun untuk dijual kembali, dipersilakan, silakan. Dan syukur-syukur ada yang mau ngasih kepingan PCB-nya ke saya, gitu ceritane. Ngono loh Mas Bro, saling jadi ceritane hubungan mutualisme, saling menguntungkan gitu ya. Saya membuat desainnya, Anda yang mencetak PCB-nya, enak ngono ya. Baik begitu Mas Bro, mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga ada manfaatnya. Sekian dan terima gaji.